Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab, melanjutkan materi kita mengenai isim domir. Kali ini kita akan belajar mengenai domir baris mutasil nasab. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai domir baris mutasil rofa. Domir adalah kata ganti yang keadaannya mabni. Cara i'rabnya dalam 3 keadaan, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Bisa keadaannya fi mahali rof'in, yaitu rofa, bisa keadaannya fi mahali nasbin atau nasab, bisa keadaannya fi mahali jarin, yaitu jar. Pembagian domir ada 2, yaitu domir baris dan domir mustatir. Domir baris yaitu domir yang tampak secara tulisan dan lisan. Sedangkan domir mustatir yaitu domir yang tersembunyi. Domir ini hanya ada pada fiil. Untuk domir baris terbagi menjadi 2, yaitu domir baris munfasil dan domir baris muttasil. Domir baris munfasil yaitu domir yang terpisah atau berdiri sendiri. Sedangkan domir baris muttasil yaitu domir yang bersambung dengan kata lainnya. Untuk domir mustatir ini terbagi menjadi 2, yaitu domir mustatir wajib dan domir mustatir boleh. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu kalimat nasorohu yang artinya dia telah menolongnya. Kita perhatikan di sini untuk kata nasoro ini merupakan fiil madi pada domir huwa, maka di sini fa'ilnya adalah domir mustatir zawazan. Di mana ketika fiil ini kita gunakan di dalam kalimat, maka fa'ilnya boleh diganti dengan isim zohir. Selanjutnya domir hu ini merupakan domir yang bersambung pada kata nasoro, ini merupakan domir baris mutasil nasab, yaitu domir baris yang bersambung yang keadaannya nasab. Domir hu ini bentuk rofaknya adalah huwa. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab dari kalimat ini. Untuk kata nasorohu, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya, yaitu domir yang bersambung pada fi'il madi ini. Namun penulisannya karena domirnya ini satu huruf, tidak boleh ditulis hu, tapi al-ha'u. Maka cara i'rabnya adalah domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi, yaitu domir mutasil yang mabni di atas domah pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Jadi kedudukan domir ini di dalam kalimat sebagai maf'ul bih. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorohu zaidun, yang artinya Zaid telah menolongnya. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata nasoroh ini merupakan fi'il madi, lalu domir hu ini merupakan maf'ul bih, dan kata Zaid ini merupakan fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu nasorohuma, yang artinya dia telah menolong mereka berdua. Untuk kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa. Lalu untuk huma ini merupakan domir baris mutasil nasab. Bentuk rofaknya juga huma. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini. Nasorohuma, cara i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab untuk domirnya. Al-ha'u domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wal mimu harfun imadin
wal alifu harfun dalun alat tasniyah. Yaitu domir mutasil yang mabni di atas dhammah pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Dan mimnya adalah huruf penyangga. Dan alif adalah huruf yang menunjukkan bahwa pelakunya berjumlah 2 orang. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu nasorohum, yang artinya dia telah menolong mereka. Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan hum ini merupakan domir baris mutasil nasab, yaitu domir baris yang bersambung pada kata nasoro yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya juga hum. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini, yaitu nasorohum. Cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab domir yang bersambung pada kata nasoro. Cara i'rabnya adalah al-ha'u domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi wal mimu alamatu jam'il muzakkar. Yaitu domir mutasil yang mabni di atas dhammah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih, dan mimnya ini menunjukkan jamak muzakkar. Jadi maksudnya pelakunya lebih dari 2 orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nasorohum Zaidun, yang artinya Zaid telah menolong mereka. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, karena di sini domirnya domir mustatir zawazan, maka di sini fa'ilnya boleh diganti dengan isim zohir. Selanjutnya domir hum yang bersambung pada kata nasoro, di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Sedangkan kata Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu nasoroha, yang artinya dia telah menolongnya. Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan domir ha ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah hiya. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini. Nasoroha, cara i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab untuk fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Sedangkan untuk cara i'rab domirnya, ha, yaitu domirun mutasilun mabniun alas sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih. Yaitu domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Jadi di sini kedudukan domir ha sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nasoroha Zaidun, yang artinya Zaid telah menolongnya. Nah, di sini nyanya maksudnya adalah 1 orang perempuan. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, lalu domir ha ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan untuk kata Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu nasorohuma, yang artinya dia telah menolong mereka berdua. Mereka berdua di sini yang dimaksud adalah 2 orang perempuan. Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan untuk domir huma ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya juga huma. Nah, di sini huma perempuan dengan huma laki-laki ini sama penulisannya. Hanya saja nanti penggunaannya di dalam kalimat. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini, yaitu nasorohuma,
cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Sedangkan cara i'rab domirnya al-ha'u domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mimu harfun imadin wal alifu harfun dalun alat tasniyah, yaitu domir mutasil yang mabni di atas doma pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Dan mimnya itu merupakan huruf penyangga dan alifnya adalah huruf yang menunjukkan pelakunya dua orang. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata nasorohuna yang artinya dia telah menolong mereka. Mereka di sini adalah perempuan, jumlahnya lebih dari 2 orang. Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan hunna ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya juga hunna. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat nasoro hunna, yaitu fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab domirnya hunna domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, yaitu domir mutasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorohunna zaidun, yang artinya Zaid telah menolong mereka. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata nasoroh ini merupakan fi'il, yaitu fi'il madi pada domir huwa, dan untuk hunna ini merupakan maf'ul bih, sedangkan untuk Zaid ini sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu nasoroka, yang artinya dia telah menolongmu. Nah, di sini kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan ka ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah anta, yang artinya kamu untuk satu orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab kalimat nasoroka. Cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Cara i'rab domirnya, karena di sini domirnya terdiri dari satu huruf, maka kita tulisnya al-kafu. Domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, yaitu domir mutasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Jadi di sini kedudukan domirnya sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasoroka zaidun, yaitu Zaid telah menolongmu. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata nasoroh ini merupakan fi'il madi, domir ka ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan kata Zaid kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorokuma, yang artinya dia telah menolong kalian berdua. Nah, di sini kalian berduanya adalah 2 orang laki-laki. Kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan kuma ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah antuma. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini. Untuk kalimat nasorokuma, cara i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Al-kafu domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, wal mimu harfun imadin wal alifu harfun dalun alat tasniyah.
yaitu domir mutasil yang mabni di atas doma pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Dan huruf mimnya adalah huruf penyangga dan alifnya adalah huruf yang menunjukkan pelakunya dua orang. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorokum, yang artinya dia telah menolong kalian. Nah, di sini kaliannya adalah lebih dari dua orang laki-laki. Kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan untuk kata kum ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah antum. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini. Nasorokum, cara i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab untuk domirnya. Al-kafu domirun mutasilun mabniun alat dommi fi mahali nasbin maf'ulun bih wal mimu alamatu jam'il muzakkar, yaitu domir mutasil yang mabni di atas doma pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih, dan huruf mimnya ini menunjukkan sebagai jamak muzakkar, yaitu pelakunya lebih dari dua orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorokum zaidun, yang artinya Zaid telah menolong kalian. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata nasoroh ini merupakan fi'il, sedangkan kata kum ini merupakan maf'ul bih, dan kata Zaid ini merupakan fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat berikut ini, yaitu nasoroki, yang artinya dia telah menolongmu. Kata nasoroh ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan kata ki ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah anti. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini, yaitu nasoroki, cara i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab domirnya, al-kafu domirun mutasilun mabniun alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bih, yaitu domir mutasil yang mabni di atas kasroh pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasoroki zaidun, yang artinya Zaid telah menolongmu. Nah, di sini kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata nasoroh ini merupakan fi'il, sedangkan kata ki ini merupakan maf'ul bih, dan kata Zaid ini merupakan fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh kalimat berikut ini, yaitu nasorokuma, yang artinya dia telah menolong kalian berdua. Nah, di sini kalian berduanya adalah dua orang perempuan. Secara penulisan sama dengan yang laki-laki. Hanya saja nanti penggunaannya di dalam kalimat. Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan kata kuma ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Bentuk rofaknya adalah antuma. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini, yaitu nasorokuma. Cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Dan cara i'rab domirnya adalah al-kafu domirun mutasilun mabniun alat domi fi mahali nasbin maf'ulun bih wal mimu harfun imadin wal alifu harfun dalun alat tasniyah, yaitu domir mutasil yang mabni di atas domah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih, dan mimnya adalah huruf penyanggah dan alifnya adalah huruf yang menunjukkan pelakunya dua orang. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu nasorokunna, yang artinya dia telah menolong kalian. Kalian di sini maksudnya adalah perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang.
Kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan kata kunna ini merupakan domir baris mutasil yang keadaannya nasab. Untuk bentuk rofaknya adalah antunna. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini, yaitu nasoro kunna. Cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Selanjutnya cara i'rab domirnya, yaitu kunna, domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih, yaitu domir mutasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasoro kuna zaidun, yang artinya Zaid telah menolong kalian. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata nasoro ini merupakan fi'il, kata kuna ini merupakan maf'ul bih, dan kata Zaid ini merupakan fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasoroni, yang artinya dia telah menolong saya. Kita perhatikan untuk kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan untuk kata ni ini terdiri dari nun wikoyah dan ya mutakalim. Ya sukun ini disebut juga ya mutakalim yang merupakan domir baris mutasil dalam keadaan nasab. Bentuk rofaknya adalah ana, yang artinya saya. Fungsi dari nun wikoyah ini agar kata kerja yang bertemu dengan ya mutakalim tidak berubah harokat terakhirnya menjadi kasroh. Sama seperti ketika isim bertemu dengan ya mutakalim, maka merubah harokat terakhir dari isim tersebut menjadi kasroh. Selanjutnya kita perhatikan contoh i'rab untuk kalimat ini. Nasoroni, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Ini merupakan i'rab untuk fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Sedangkan untuk i'rab domirnya, al-ya'u domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih wa nunu lil wikoyah, yaitu domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih, dan nunnya ini adalah nun wikoyah, yaitu nun untuk pelindung untuk kata sebelumnya, agar kata sebelumnya itu tidak berubah harokatnya menjadi kasroh. Selanjutnya di sini kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nasoroni Zaidun, yang artinya Zaid telah menolong saya. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata nasoroh ini merupakan fi'il madi, sedangkan untuk nunnya itu nun wikoyah, dan ya-nya atau ya mutakalim di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan kata Zaid itu kedudukannya sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorona, yang artinya dia telah menolong kami. Di sini kata nasoro ini merupakan fi'il madi pada domir huwa, sedangkan untuk kata na ini merupakan domir baris mutasil dalam keadaan nasab. Bentuk rofaknya adalah nahnu. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat nasorona. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah. Untuk i'rab domirnya, yaitu domir na, cara i'rabnya adalah domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih, yaitu domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, nasorona Zaidun, yang artinya Zaid telah menolong kami. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata nasoroh ini fi'il, sedangkan untuk na ini merupakan maf'ul bih,
Dan untuk kata Zaidun ini merupakan fa'il. Demikian materi kita untuk domir baris mutasil nasab. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.